يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى يا رب هيئ لنا من أمرنا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب من ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا رب أنت الكريم وقد جهزت يا آمني إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أن الله الفاتحة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير، لأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا المرحوم الحبيب علي عبد الرحمن بن أحمد السقاف. وثم إلى روح يا حجي محمد شافعي هدامي. وثم إلى كجي عبد الشكور رملي. وثم إلى كجي شيخ الأمصير. وثم إلى كجي حسن مرزقي. وثم إلى روح مؤسس الشافعية المرحوم حجي عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, serta penonton Assalam TV Barokah
dan juga pendengar radio Asy-Syafi'iyah, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini menjadi asbab Allah angkat derajat kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar dan penonton Assalam TV Barokah. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu lagi dalam majlis ilmu yang rutin diadakan setiap minggunya. Setiap hari Senin kita membaca kitab Safinatun Najah. Kemudian besok juga kita akan masih bertemu lagi insyaallah membaca kitab Nasaihul Ibad. Satu nikmat daripada Allah berupa umur yang panjang, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Mari sama-sama kita gunakan nikmat yang Allah kurniakan ini untuk kita lebih taat kepada Allah. Dan semoga di sisa-sisa umur kita ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik daripadanya agar dapat menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Dan itulah harapan kita, keluar kita daripada bulan suci Ramadan, kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, karena hari ini adalah pembukaan, kita tidak akan langsung membuka kitab dan membacanya. Saya akan mengambil sedikit sebagai pendahuluan. Kalau ada waktu nanti kita akan baca kitab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sedang berada di majlis yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu majlis ilmu. Nabi kita Muhammad SAW pernah keluar daripada rumahnya, dan ketika itu Nabi kita Muhammad diperlihatkan ataupun Nabi melihat di masjid ada dua halaqah. Yang pertama, mereka yang sedang berzikir dan berdoa kepada Allah. Yang satunya lagi adalah halaqah mereka yang sedang mengkaji ilmu. Kemudian Nabi berkata, mereka semua dalam keadaan yang baik. Mereka semua dalam keadaan kebaikan. Haula'i ala khairin, kata Nabi. Mereka semuanya dalam kebaikan. Mereka-mereka yang berdoa, mereka-mereka yang berzikir kepada Allah, apabila Allah kehendaki, Allah boleh memberikan apa yang mereka inginkan, dan Allah juga boleh menahannya. Karena pengkabulan doa itu terpulang kepada Allah. Kemudian kata Nabi kita Muhammad, sedangkan yang satunya lagi, kumpulan yang satunya lagi ini juga berada dalam kebaikan. Kata Nabi, innama bu'ithu mu'alliman, hanya saja aku diutuskan oleh Allah itu menjadi seorang muallim, menjadi seorang pendidik, menjadi orang yang mengajarkan ilmu. Maka kemudian Nabi memilih duduk bersama orang-orang yang mengkaji ilmu. Dari hadis ini kita dapat mengetahui majlis yang lebih dicintai Nabi adalah majlis ilmu. Bukan berarti majlis zikir itu tidak baik. Semuanya baik kata Nabi tadi kan. Tetapi yang lebih diutamakan oleh Nabi adalah majlis ilmu. Karena agama ini dibawa oleh Nabi juga berdasarkan ilmu. Dan itu kita dapat ketahui dari ayat yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah, itu adalah ayat yang menyuruh kita untuk belajar. Iqra, baca. Dan Allah ulang lagi perkataan Iqra pada ayat yang berikutnya. Diulang secara dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini menandakan bahwa apabila orang ingin kenal kepada Tuhannya, maka dia mesti memiliki ilmu. Kalau tanpa ada ilmu, tidak mungkin orang dapat beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, satu ketika Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib, dia berkata kepada salah seorang tabi'in yang bernama Kumail bin Ziyad. Waktu itu Sayyidina Ali sudah menjadi khalifah. Pusat pemerintahannya dipindahkan dari Madinah pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman, dipindahkan ke kota Kufah. Kufah juga berada di kota Irak. Ketika itu Sayyidina Ali berpesan kepada Kumail bin Ziyad. Hadis ini masyhur, athar ini masyhur. Walaupun dari segi sanadnya ini agak lemah. Namun walaupun begitu, banyak ulama-ulama di antaranya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in, kemudian juga Ibnu Abdil Bar mengatakan tidak perlu kita kepada sanad karena ucapan ini begitu masyhur dan isinya tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Ya. Lagi ini bukan hadis, ini adalah athar saja. Jadi kita dapat sama-sama ambil manfaatnya. Apa kata Sayyidina Ali kepada Kumail bin Ziyad ini? Kata beliau, "Ya Kumail bin Ziyad, ya Kumail bin Ziyad, wahai Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyatun." Hati itu laksana bejana, laksana wadah. Fa khairuha aw'aha. Maka hati yang paling baik adalah hati yang paling banyak menampung. Diibaratkan hati seperti wadah penampungan. Dan yang paling baik adalah wadah yang paling banyak menampung apa? Menampung ilmu dan kebaikan. Ihfaz ma aqulu laka, kata Sayyidina Ali, jaga, hafalkan, ingat apa yang aku katakan kepadamu ini. Kata Sayyidina Ali, an-nasu thalathatun, manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama, fa'alimun rabbaniyun. Yang pertama adalah alim rabbani. Orang yang bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan, ilmu agama yang tinggi, tetapi mereka juga beramal dengan ilmu mereka. Itu namanya alim rabbani. Ya. Karena orang alim ini bentuk jamaknya kan ulama ya. Ulama itu ada 2 macam. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia, atau ulama khair, ulama su. Kalau kita lebih biasa dengar ulama su ya. Ulama su itu ulama apa? Ulama orang-orang alim yang mereka mencari keuntungan duniawi dengan ilmu agama yang ada pada diri mereka. Nah, ini ulama yang disebutkan oleh para ulama muhaqqiqin sebagai ulama su, yang ilmu mereka tidak mereka amalkan, malah mereka menjadikan alat dari ilmu itu untuk mereka mencari keuntungan duniawi. Maka yang sebegini bukan termasuk ulama rabbani.
Yang pertama kata Al-Imam Ali karramallahu wajah, alimun rabbaniyun, orang alim yang rabbani, yang senantiasa beramal akan ilmunya. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin. Yang kedua adalah para penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Dari dua kelompok ini kita yang mana kira-kira? Kita orang alim bukan? Kita rasanya bukan jadi orang alim ya. Kita belum lagi orang alim. Kita mungkin masih yang tahap kedua ini. Muta'allimun ala sabili najatin, para penuntut ilmu yang berada pada jalan keselamatan. Nah, yang ketiga ini yang harus kita hindari. Yang ketiga, wahamajun ri'a. Yang ketiga adalah hamajun ri'a. Apa itu? Atba'u kulli na'ikin, orang-orang yang mengikuti setiap orang yang berteriak. Yamiluna ma'a kulli rihin, yang mereka senantiasa condong sesuai arah angin. Ketika yang berteriak itu kencang di arah utara, mereka ikut yang itu. Ketika yang kencang bersuara ada di arah selatan, mereka ikut. Inilah kelompok yang disebut orang yang suka mengikuti arah angin. Kemana arah angin bertiup, di situ mereka ikut. Ini orang yang tidak ada pendirian. Ya, seperti apa? Seperti alang-alang. Kalau di sini kata oke, di sini kata A, mereka ikut A. Ini kata itu, kata lagi. Mereka ikut ke situ. Nah, ini orang-orang yang tidak ada pendirian. Kenapa mereka dapat menjadi orang yang tidak punya pendirian? Lam yastadi'u binuril ilmi. Mereka itu tidak punya tidak punya pendirian karena mereka tidak ada yang dapat menerangi diri mereka. Dengan apa? Dengan cahaya ilmu. Ya. Kalau orang yang tidak punya cahaya, gampang ditarik-tarik kemana mereka mau diajak. Ya. Makanya kalau kita baca satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi, dia menulis satu kitab yang bernama Talbisul Iblis. Talbisul Iblis, belitan ataupun tipu daya iblis. Banyak di antara trik-trik yang digunakan oleh iblis ini untuk memperdaya umat manusia. Dan pada bab pertama dari kitab tersebut, tipuan yang paling diutamakan oleh iblis adalah melalui apa? Melalui ilmu. Sebelum digoda dengan yang lain-lain, dihancurkan dulu melalui ilmu. Ketika orang sudah tidak memiliki ilmu, maka dia seperti orang yang tidak memiliki cahaya. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu laksana cahaya. Ketika orang sudah tidak punya cahaya, berarti dia tidak ada penerang. Maka ketika tidak ada penerang, dia tidak mempunyai alat yang dapat digunakan untuk menerangi jalannya. Maka ketika itu dia gampang ditarik kemana-mana. Dia bawa ke kanan, dia ngikut. Dibawa ke kiri, dia ngikut. Tergantung kepada siapa yang paling kuat berteriak. Zaman ini adalah zaman yang sangat kita perlukan kepada ilmu. Kenapa? Karena kita sekarang berada pada zaman yang informasi begitu mudah kita dapat. Tapi kita tidak tahu informasi itu betul ataupun tidak. Ya. Hampir semua kita punya handphone dan hampir semua kita dapat mengakses berita-berita melalui alam maya. Banyak informasi yang masuk kepada kita. Di sini pentingnya ilmu. Ketika orang tidak memiliki ilmu,
dia tidak ada alat untuk menerangi dirinya, akhirnya semakin banyak yang datang kepada dia, dianggap itu sebagai satu ilmu, satu kebenaran, padahal belum tentu. Itu sebagai contoh ya Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh, kita sering mendapatkan berita-berita melalui WhatsApp ataupun media sosial yang lain. Contohnya berkaitan dengan hadis ya, saya cerita tentang hadis saja. Contoh, sering kita dapat setiap kali masuk bulan-bulan Islam, dapat satu message, satu WhatsApp. Barang siapa yang mengingatkan akan datangnya awal bulan ini, bulan apa biasanya? Bulan Muharram, nanti bulan Rajab ada lagi itu hadis. Barang siapa yang mengingatkan akan datangnya bulan ini, maka akan dijauhkan daripada api neraka. Saya tidak ingat bunyi teksnya begitu, lebih kurang begitu ya. Kemudian kita anggap itu sebagai ilmu, kita sebarkan kepada orang yang lain. Nah, kita anggap itu sebagai satu kebenaran, padahal itu satu hadis yang dibuat-buat, bukan hanya doif ya, palsu. Kalau doif masih bisa dipakai untuk beberapa perkara yang berkaitan dengan fadilat amal, tapi kalau sudah menjadi hadis palsu, maka tidak boleh kita memforwardnya, menyebarkan kepada orang lain. Nih satu bentuk contoh ya, ketika orang tidak punya ilmu, maka orang tersebut akan mudah diombang-ambing. Tergantung dari mana dia dapat berita, oh dia rasa itu sebagai sumber kebenaran. Ya. Satu lagi diantaranya yang sering kita dapatkan, ini masih banyak beredar ya, masih banyak beredar. Hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat tarawih. Malam pertama fadilatnya ini, malam kedua fadilatnya ini, sampai malam terakhir, malam ke-30 disebutkan itu hadisnya, fadilatnya. Wah, macam-macam disebutkan. Saya pernah dapat juga dari muda. Jadi saya ingatkan, jangan disebarkan. Kita rasa itu sebagai satu kebaikan, apa salahnya kita tidak sebarkan, begitu kan? Nah, ketika kita sebarkan, kita sudah menyebarkan satu informasi yang salah. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada Rasulullah, padahal Nabi tidak menyebutkannya. Maka hukumnya adalah dosa. Kalau kita tahu, kemudian kita sengaja menyebarkan tersebut. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka dia menyiapkan tempatnya di neraka. Tuh coba ya. Kenapa kita katakan itu sebagai hadis palsu? Karena itu memang tidak bersumber daripada hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Dia diambil daripada kitab apa? Kitab yang biasa digunakan oleh sementara sebagian penceramah-penceramah. Apa itu kitab? Durratun Nasihin. Ya, kitab Durratun Nasihin. Di kitab itu memang banyak berisi hadis-hadis palsu. Di antaranya itu. Nah, maka ini di antara contoh ketika orang tidak memiliki ilmu, dia mudah terombang-ambing. Dapat saja informasi, dianggap itu sebagai kebaikan, satu kebenaran, maka kemudian dia ikut. Maka di situ pentingnya ilmu, ya. Itu pentingnya ilmu. Kemudian kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah lagi, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Pertama, ilmu itu dia akan menjagamu, sedangkan engkau yang akan menjaga harta. Tuh. Jadi ilmu ini lebih baik daripada harta. Kata Sayyidina Ali, yang pertama, ilmu akan menjagamu,
sedangkan engkau yang akan menjaga harta. Contoh ilmu itu menjaga kita. Menjaga di sini bukan hanya menjaga dari segi fisik, tapi dari segi batin juga kita dijaga oleh ilmu. Kita dapat menghindarkan diri dari perkara-perkara maksiat itu karena ada apa? Ilmu. Kita tidak melakukan perkara dosa karena kita tahu ilmunya. Begitu juga ilmu dapat memelihara kita, menjaga kita dari perkara-perkara yang sifatnya zahir, yang kelihatan keburukannya itu. Di antaranya yang Nabi sebutkan, man qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Ini kita baca kapan ini? Man qala, siapa berkata ketika kita akan keluar rumah, ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan hanya kepada Allah. Ketika orang tersebut membaca doa ini ketika dia keluar rumah, maka dikatakan kepada dia, hudita wa kufita wa wuqita. Akan dikatakan kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut, hudita, engkau telah diberikan hidayah, wa kufita, dan engkau telah dicukupkan, wa wuqita, dan engkau telah dijaga. 3. Ketika syaitan mendengar orang berdoa dengan doa ini ketika dia keluar rumah, syaitan ini berteriak, bagaimana kita akan menggoda seseorang yang dia sudah diberikan hidayah, yang dia sudah diberikan kecukupan, dan Allah juga sudah berikan kepada dia penjagaan. Gak bisa apa-apain, ya. Nah, itu dari apa kita dapat perlindungan itu? Ilmu. Coba, ilmu tentang apa? Ilmu tentang bacaan aja. Bacaan mau keluar rumah. Makanya kalau kita mau keluar rumah jangan sampai lupa baca doa ini. Walaupun kemanapun kita pergi, jauh dekat, kita baca doa ini. Karena kita dipelihara dengan diberikan 3 kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hudita, kita diberikan hidayah. Hidayah untuk apa? Hidayah untuk berbuat kebaikan. Insya Allah kalau kita sudah baca doa ini, kita nggak akan datang ke tempat-tempat maksiat. Buktiin aja. Kalau nggak percaya, buktiin. Ya pokoknya kebaikan. Ke masjid, ke rumah saudara, ke rumah teman, ziarah, ya kan. Pokoknya yang tidak bernilai kemaksiatan. Kita akan dibimbing kaki kita ke tempat-tempat yang tidak mengandungi kemaksiatan. Baik. Nih, hudita wa kufita. Kata Imam Nawawi dalam syarah hadis kepada hadis ini, kata Imam Nawawi, kufita artinya kita akan dicukupkan daripada apa yang kita inginkan, ya, apa yang menjadi keinginan kita, nih akan dicukupkan. Wa wuqita, dia kata Allah, engkau akan diberikan apa namanya, perlindungan daripada apa? Segala jenis keburukan, mara bahaya, dia tidak akan diganggu. Insya Allah selamat, begitu, ya. Maka baca. Nah, ini adalah contoh al ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjagamu, ya. Dari segi batinnya kita dijaga, zahirnya kita juga dijaga. Ilmu. Kalau sebaliknya, harta, siapa yang jagain? Kita yang jagain, ya. Semakin mahal harta kita, semakin capek kita jagainnya. Betul tidak? Itu harta. Kalau kita punya mobil, mobilnya mahal, kita tidak mungkin parkir di pinggiran jalan. Rela kita bayar parkir di tempat parkir harganya 650, paling murah di sini.
Itu nggak ada atasnya. Ya. Kalau mobilnya makin mahal, kita parkirnya di tempat yang agak mahal, 1 juta kita bayar. Asal apa? Asal terjaga. Ya. Semakin harta itu semakin mahal kita punya, maka semakin banyak ongkos yang kita keluarkan. Betul. Makin capek kita. Kita punya bini cakep aja, banyak ongkosnya. Tuh. Ya jangan begitu. Ya kalau kita punya bini cakep kan ongkosnya mahal juga ya. Ongkos perawatannya. Nah coba, itu kan dunia. Ya. Nah, itu contoh. Jadi kalau kita punya harta, kita yang capek jagain gitu ya. Kemarin saya dikasih ayam. Ayamnya cakep, saya suka. Ada kandangnya juga gitu. Kokokannya itu luar biasa. Nanti kalau datang ke rumah saya pasti ketawa. Karena ayamnya ini disebut ayam ketawa. Cakep. Ya. Nah, ini kan harta juga. Terpaksa kita beliin kokot. Apa kokot? Gembok, ya kan. Takut apa? Takut dicolong orang. Kita jagain, ya kan. Karena ini ayam bukan ayam murah. Ayam orang cari juga gitu ya. Nah, itu contoh lagi. Kalau kita punya harta, kita yang capek jagain. Gitu. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta, tapi lihatlah bagaimana ilmu itu sangat berbeda dengan harta. Ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta itu warisan siapa? Warisannya Fir'aun, warisannya Qarun. Kalau orang yang menghabiskan usianya hanya untuk mencari harta tanpa dia ada keinginan untuk mencari ilmu, dia sudah tertipu dengan apa yang sedang dia cari. Ilmu adalah sesuatu yang harus kita utamakan dibanding harta. Walau begitu kita tidak dihalang untuk mencari harta. Karena kita hidup di dunia juga memerlukan harta. Baik, itu yang pertama, bahwa ilmu itu menjagamu sedangkan engkau yang menjaga harta. Kemudian hadirin jamaah sekalian, yang berikutnya, al-ilmu yazku 'alal amal. Ilmu itu bertambah atas amal yang kita lakukan. Ya. Ilmu akan terus bertambah dengan sebab ilmu itu diamalkan. Semakin orang beramal dengan ilmunya, maka akan semakin bertambah. Ya. Semakin bertambah. Sebagai contoh. Kita diberikan Allah ilmu. Tidak banyak yang Allah berikan kepada kita. Mungkin hanya kemampuan untuk mengajarkan orang baca Quran, kenal huruf. Kita ajarin anak kita baca Iqra, baca juz amma, sampai dia bisa. Kita ajarin mereka. Maka ilmu yang kita ajarkan kepada dia akan bertambah kebaikannya untuk kita. Setiap anak yang kita ajar itu dia baca apa yang kita ajarkan. Dia sholat baca Fatihah. Fatihahnya siapa yang ngajarin? Yang ngajarin kita. Kita dapat pahalanya. Coba. Ya. Maka ilmu kalau diamalkan itu akan semakin bertambah-tambah. Begitu juga kalau kita punya ilmu, ajarkan orang. Jangan nunggu jadi orang alim dulu baru ngajarin orang. Karena ada ilmu yang akan Allah ajarkan ketika kita mengajarkan orang, gitu ya. Saya merasa bertambah ilmu ketika mulai mengajar. Karena ketika kita mulai mengajar itu, kita dipaksa untuk apa? Untuk mutolaah lagi, murojaah lagi. Akhirnya ilmu yang pernah kita dapat dulu, bukan hanya itu yang kita dapat, bertambah lagi yang kita dapat dari apa yang kita baca, apa yang kita mutolaahkan itu. Ya, itu yang kedua, bahwa ilmu akan bertambah dengan sebab diamalkan. Wal malu tanqusuhun nafaqah. Sedangkan harta akan berkurang dengan sebab dibelanjakan.
semakin orang itu banyak belanjanya, semakin berkurang hartanya. Ya, itu bedanya. Yang kedua. Kemudian yang berikutnya, wa mahabbatul alim dinun yudanu biha. Orang yang mencintai orang yang berilmu atau mencintai para ulama itu adalah bagian daripada agamanya, dan cinta yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta kepada orang alim itu bagian daripada agamanya, dan itu juga akan membantu dia mendekatkan dirinya kepada Allah, kepada agamanya. Jamaah sekalian, bahwa ilmu itu kalau kita cinta kepada pemiliknya ataupun orang yang memiliki ilmu tersebut akan membuat orang tersebut jadi mulia. Karena ilmu bagian daripada cinta kepada ulama bagian daripada agama. Bapak-bapak sekalian, tahu tidak kisah tentang Ashabul Kahfi? Tahu kan? Ashabul Kahfi ini jumlahnya berapa orang? Ya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Maka kata Allah, Allah yang lebih tahu. Ya, tapi yang masyhur berapa? 7 ya. Yang paling masyhur adalah 7. Yang agak kuat 7. Mereka ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab adanya ilmu pada dada mereka. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang ketuhanan. Ilmu bagaimana beribadah yang betul. Bahwa mereka tidak mau menyembah kepada selain Allah. Mereka hanya mau menyembah kepada Allah yang satu. Maka ketika 7 pemuda ini mencoba menyelamatkan keimanannya, mereka bersembunyi menyelamatkan diri. Kemudian bersama mereka ada seekor apa? Ada seekor anjing. Yang anjing itu kemudian juga diabadikan dalam Quran. Coba. Anjing yang dalam mazhab Syafi'i adalah najis. Tapi makhluk ini begitu dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena mereka berdekatan dan cinta kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Diikuti 7 orang ini. Anjing dapat jadi mulia karena mereka dekat dengan orang yang berilmu. Begitu. Maka orang-orang yang dekat dengan ulama, cinta kepada ulama, walaupun mereka tidak jadi orang alim, mereka juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Ya, karena sudah banyak buktinya. Satu ketika di Bogor itu saya pernah diceritakan akan dibuat satu bangunan yang memerlukan penggalian tanah. Maka dibongkar bangunan di sekitar situ. Kemudian ketika dibongkar, didapati ada jenazah. Kalau orang dulu kan nguburinnya di mana biasanya? Orang dulu nguburinnya di halaman rumahnya, ya kan gitu ya. Apalagi di kampung-kampung, mereka tidak jauh-jauh nguburin keluarganya, mereka akan kuburkan di halaman rumah. Nah, karena itu sudah terlalu lama tidak tahu bahwa itu ada kuburan. Ketika digali, ternyata ada jasad, dan yang mengherankan jasadnya itu masih utuh. Ya, jasadnya itu masih utuh, seperti baru ditanam, baru dikubur. Akhirnya dipindahkan jenazah itu. Nah, kemudian digali lagi di sebelahnya. Ada juga jenazah yang sama. Artinya tidak hancur, jasadnya masih utuh. Kemudian dipindahkan. Nah, kemudian digali lagi. Di sebelahnya lagi ada juga jasad yang sama nasibnya, tidak hancur dimakan tanah, utuh. Kemudian
Mereka penasaran, ingin tahu siapa jenazah-jenazah ini, jasad-jasad yang masih abadi ini. Maka disebutkan yang pertama ini dia adalah guru ngaji Quran. Maka Allah juga muliakan jasadnya, tidak dimakan oleh cacing tanah. Yang satu siapa? Perempuan, istrinya, istri daripada si guru ngaji ini, istri yang berkhidmat untuk suaminya, menyiapkan makanannya, pakaiannya, sebagainya. Dia juga dimuliakan karena cinta kepada ahli ilmu. Nah, yang ketiga ini siapa? Yang ketiga ini adalah bekas preman. Bekas preman ini yang dia sudah insaf daripada dunia kriminal, kemudian akhirnya dia berkhidmat dengan si guru ngaji. Kemana si guru ngaji ini ngajar, dia tenteng tasnya, dia tenteng sendalnya, berkhidmat kepada si guru, cinta kepada si guru. Bukan dia yang ngajarin orang, gurunya yang ngajarin orang. Dia cuma berkhidmat atas dasar cinta kepada orang yang alim. Maka Allah juga muliakan dia. Jasadnya tidak disentuh oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah. Allah juga memuliakan dia. Maka mahabbatul alim dinun, cinta kepada orang alim itu bagian daripada agama. Kita akan dimuliakan oleh Allah dengan sebab cinta kepada orang alim. Maka mudah-mudahan kita diberikan taufik daripada Allah untuk dapat hadir ke majelis ilmu. Itu yang beberapa saya ceritakan adalah keutamaan-keutamaan ilmu. Kita datang ke sini untuk cari keutamaan, bukan cari yang lain-lain, bukan cari popularitas, bukan cari pujian daripada orang, tapi kita cari kemuliaan daripada Allah. Maka ketika dapat kita ilmu, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia dan di akhirat, dan Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi pada hari besok, dapat kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Ya, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ma'aliha wa nihiftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamizina فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.